tausiah dan doa yang dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Arifin Purba MA kepada Ustadz Muhammad Arifin Purba kami persilahkan. Permisi Pak, semoga terbang tinggi si burung balang. Kurang kompak. Terbang tinggi si burung balang, memancing ikan di tepi telaga. Siapa nanti yang jawab salam, saya doakan semoga masuk surga. Semangat banget masuk surga ini. Udah gak sabar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islami wal istiqlal. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wassalamu ala dawam amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap bapak-bapak purnawirawan yang tidak saya sebutkan takut salah ngucap, para sesepuh, tinggi sepuh, para bapak-bapak RT yang sudah pernah bertugas, berkhusus kepada bapak RT yang sedang bertugas, seluruh jamaah RT 07 RW 07 Komplek Kostrad Jakarta Selatan, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sebelum saya menyampaikan sedikit ya tausiah terkait dengan syukuran kemerdekaan NKRI kita ini, terlebih dahulu saya ingin bertaaruf yang disampaikan oleh Bapak Purnawirawan tadi. Saya sering isi di Mushola Taqwa. Nama saya Muhammad Arifin Purba, bukan pura-pura baik. Ya, tapi itu dari Sumatera Utara ya, dari Medan. Nah, kalau orang Batak ada yang Islam, tidak semua orang Batak tukang copet, Pak. Tidak semua orang Arab orang Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, kemudian istri saya itu orang Betawi di Cerendek, Kampung Gunung, dekat situ Gintung. Ya, istri saya 2 anaknya, 1 buta, yang kedua ucok. Aktivitas sehari-hari dakwah, pemimpin haji umroh, juga punya channel Ustadz Arifin Purba Official. Silakan berkunjung, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, ini saya bawa girang dulu. Udah siap ya? Jadi kira-kira Bu, kita kumpul di sini dalam rangka apa lah Bu? Bu, saya tanya dengan ibu-ibu, dalam ngapain kita di sini Bu? Melakukan syukuran. Syukuran apa? Kemerdekaan NKRI yang keberapa? 80, udah tua ya? Ada nggak di sini yang umur 80? Alhamdulillah. Berarti ibu lahir baru merdeka. Tua. Andai kata kalau manusia berarti sudah punya cucu, betul? Cicit bahkan. Masalahnya NKRI yang 80 tahun ini kira-kira masih hidup gak berapa tahun ke depan? Itu yang jadi masalah.
Ayo, kalau enggak bersatu berdaulat ini. Mulai di sini, mulai. Mikir gitu ya. Ntar kita lihat solusinya bagaimana. Disampaikan oleh Bapak tadi bahwa Indonesia ini merdeka bukan dikasih hadiah, bukan, tapi direbut. Bayangkan, bangsa kita perang pakai bambu runcing, melawan Lombok pakai meriam. Meriamnya betul-betul meriam, bukan meriam Belina. Betul-betul meriam. Kalau tidak atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, enggak mungkin. Enggak mungkin. Rahmat Allah. Makanya pendahulu kita itu membuat pembukaan UUD 45 itu ijtihadnya luar biasa, tirakatnya luar biasa, nggak main-main itu. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka, sampai sekarang masih merdeka, insya Allah ke depan terus merdeka, amin. Ada rumusnya lagi insya Allah. Itu pertama yang harus kita sadari. Kalau nggak rahmat Allah, nggak mungkin kita bisa bertahan sampai sekarang, Pak. Nggak mungkin. Tengok itu tempat lapang, tahun 65 sampai sekarang berusaha mereka ini menghancurkan NKRI. Tapi ketahui Pak, kita ini kali ini ada ulama-ulama yang majnun, yang nggak kelihatan Pak, bergerak dengan doa tirakat itu. Nggak perlu saya kasih tahu di sini, tapi kan nggak diam, karena negeri ini negeri dirahmati. Oke, yuk kita lihat. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 itu, diantaranya bangsa kita ini, proklamator dan kawan-kawan itu mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ini yang jadi harus kita ubah sedikit. Kita harus tafsirkan lebih dalam. Jangan sampai diantarkan di pintu gerbang, nggak masuk-masuk, kan kacau itu. Apalagi gerbangnya dikunci terus. Kita harus buka kuncinya, kita harus masuk ke dalam, kita harus bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Masuk ke dalam, jangan hanya di pintu gerbang. Makanya kita nyanyikan tadi lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau saya nyanyi Pak, saya paling keras suara saya Pak, cuma saya tahan aja. Waktu saya sekolah, sampai kalau ada acara Pak, saya nyanyi menurut saya itu merinding saya. Pertanyaannya, bangun jiwanya itu jiwa yang mana? Ini kita yang nggak kenal Pak. Karena jiwa ini Pak, mari kita ngaji diri dulu ya. Diri kita ini ada 4 macam. Ada diri jasmani, ada diri hayati, itulah jiwa. Ada diri ruhani, itulah ruh. Ada diri korini, itulah jin korin. 4 diri kita. Nih ngaji diri nih. Seumur ini kalau nggak kenal diri, bahayalah. Nggak kenal diri, nggak tahu diri, lama-lama gantung diri. Jadi diri kita ada 4. 2 wajib kita jaga dan kita pelihara. Makanya kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan diri keluargamu. Diri yang mana? 2 yang dijaga, yang 2 lagi enggak. Diri pertama adalah diri jasmani. Kan disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 bahwa manusia diciptakan dari sulalah, saripati tanah,
setetes air, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang dibungkus dengan daging, jadilah manusia. 14 abad yang lalu belum ada ilmu kedokteran kandungan anak. Quran sudah bicara bagaimana proses jabang bayi dalam kandungan. Makanya dokter-dokter non-muslim yang ahli kandungan membaca ayat ini, sebagian besar mereka masuk Islam karena akalnya hidup. Namun sebaliknya, sebagian orang Islam keluar dari Islam karena akalnya bunyi. Itu di jasmani. Jasmani kita ini terdiri dari 4 anasir. Ada anasir air, anasir api, anasir tanah, anasir angin. Kalau anasir air itu jadi tulang untuk mengokohkan batang tubuh kita. Kalau anasir air, anasir angin, anasir api dulu, anasir api itu jadi darah, menerangi batang tubuh kita. Makanya kalau kita motong sapi, pegang darahnya, rasanya apa? Hangat. Makanya setan mengalir di darah manusia. Kenapa? Setan dari api, darah hangat, dia seneng. Apalagi darah manusia itu semakin hangat, semakin suka setannya. Darah siapa? Darah para koruptor. Kan darahnya panas tuh, duitnya panas. Itu. Baru anasir angin itu menjadi urat dan saraf, menggerakkan batang tubuh kita. Anasir tanah itu menjadi daging, kulit, kuku, bulu, mengokohkan batang tubuh kita. Tergantung nanti mana yang lebih dominan anasir tubuh kita itu. Kalau orang itu lebih dominan dia anasir api, biasanya nanam pohon pagi, sorenya mati, panas. Ipar saya begitu. Kenapa bang? Ya kamu anasir apinya lebih dominan. Lalu cocoknya apa saya bang? Cocoknya jadi tukang was, tapi jadi bosnya. Makanya kan ada orang jualan ini gagal, usaha ini gagal, karena dia nggak tahu apa yang dominan dalam dirinya. Pengen tahu? Hubungin saya. Ini bukan cocok, bukan. Memang kalau ciptakan begitu. Bahkan kalau ciptakan manusia dalam rahim itu ada 10 cetakan. Makanya kok itu mirip sama Fulan ya, padahal bapaknya kakeknya beda. Kok bisa mirip? Karena satu cetakan. Itu diri jasmani. Makanya tidak boleh kita merusak dengan narkoba tadi. Nggak boleh. Miras, narkoba, macam-macam nggak boleh, haram. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nggak boleh. Itu diri yang pertama. Oke. Kemudian diri yang kedua adalah jiwa, namanya nafs. Yang mana jiwa itu Ustaz? Bu, perhatikan bu, yang sedang ngomong dalam kalbu ibu itulah jiwa. Pengen ini, pengen itu jiwa itu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, itu jiwa. Tuh. Kalau ruh, yang mana ruh? Ruh ini ditiupkan ketika jabang bayi umur 4 hari, 4 bulan. Di mana? Di mall? Oh, di kandung. Nah. Iya. Jadi kan itu semua proses terjadi dalam rahim. Apa itu rahim, Bu? Rahim itu adalah salah satu asma'nya Allah yang 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah itu maha pengasih. Ar-Rahimnya Allah dititipkan di perut ibu-ibu untuk tempat jabang bayi. Makanya Allah sangat sayang kepada ibu-ibu. Kan disebutkan dalam hadis Pak, Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, kepada siapa saya berbakti ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kepada ibumu. Ditanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Ditanya lagi, kepada siapa ya Rasul? Kepada ibumu. Udah berapa bu? 3. Ditanya lagi, kepada siapa ya Rasul? Kepada ayahmu. Berarti ibu berapa? Bapak? Ibu? Makin kecil suaranya Pak. Ibu berapa? 3. Bapak? Ibu? Bapak? Jangan bilang dulu Pak, ini bukan hadis poligami, bukan. Ini hadis berbakti kepada ibu 3 kali lebih utama daripada berbakti kepada
Bapak. Kenapa? Karena ibu punya rahim. Kan ada lagunya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, itu aja kerja. Itulah Bu, itu dalam kandungan Pak, dicetak oleh Allah kita di situ. Sudah punya jasmani, sudah punya hayati atau jiwa atau nyawa, tapi belum punya ruh. Begitu umur 4 bulan, barulah ditiupkan ruh. Wa nafakha fihi min ruhihi. Ustaz, ruh itu yang mana sih sekarang kalau kita bisa melihatnya? Perhatikan. Kalau jiwa atau nafs, itulah yang sedang ngomong tadi. Kalau ruh, itulah yang kata orang, tanyakan kepada hati nuranimu yang paling, itulah ruh. Itu nggak pernah bohong. Ketika seseorang berbuat dosa, itu rohaninya ngomong, jangan Pak, itu nggak boleh. Tapi kata setan sama Qorin, alladzi waswisu fi sudurin nas, sikat aja boleh, mumpung masih berkuasa, ambat aja. Kata ruh, jangan. Ntar kalau ketahuan KPK gimana? Kata setan, tenang aja, kan bisa bagi-bagi. Kata ruh, jangan. Ntar kalau masuk kuburan bagaimana? Tuh. Akhirnya jiwa kita itu ngikutin bisikan setan sama Qorin. Jarang yang ngikutin bisikan rohani. Kenapa? Karena kebanyakan kita nggak pernah dan tidak tahu cara bersilaturahim kepada rohani. Nggak pernah tahu Pak, dan nggak pernah dikasih tahu. Makanya ngajinya harus begitu. Ada caranya. Rohani itu harus dikasih makan. Dengan cara apa? Santapan ini. Sekarang ini santapan rohani ini. Baru makan, tapi kita kurang ngobrol. Itu rohani Bu. Nggak pernah bohong itu. Yang bohong itu jiwa, karena digoda. Nah kemudian yang keempat adalah diri Qorin. Nabi ditanya, ya Rasul, apa engkau punya Qorin? Ya, aku punya Qorin. Lalu Qorinku sudah diislamkan oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Kata Nabi, sahabat bilang, bagaimana dengan kami ya Rasul? Nah, tergantung jiwa kalian. Kalau jiwa kalian bagus, Qorin kalian pun bagus. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur, kejelekan, setan Qorin, wa taqwaha, kebaikan, malaikat dan ruh. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi jiwa ini yang bisa membuat kita bersatu, berdaulat, kemudian kita bisa sejahtera, kita bisa maju. Jiwa-jiwa ini harus dibenerin. Kalau nggak bisa, ya Allah ya Rabb. Saya kalau umur sih memang kayaknya masih muda ya, tapi di sini mungkin yang paling tua saya. Kenapa? Lahir zaman purba. Zaman purba ya. Cuman ya ini realita ya. Sekarang itu menghadapi agak sedih memang. Di HUT ke 80 tahun merdeka kita ini, kita lihat di layar TV, ya Allah, kasihan bangsa kita itu. Entah pajaknya lah, entah apanya lah, ya Allah ya Rabb. Sementara rakyat masih banyak yang susah, di sisi lain bergelimpangan dengan kemewahan. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu sekalian, yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita walaupun di RT 7 RW 7 ini jiwa kita bagus, bangun malam munajat kepada Allah, semoga negeri kita ini disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jiwa Bu. Oke, jadi Qorin ya, jadi Qorin itu memang sudah ditiupkan oleh Allah bersamaan dengan ruh.
Yang lebih asiknya begini, perhatikan. Ketika orang itu mau mati, yang tiga ini mau keluar dari jasad. Jiwa, nafs, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami sakaratul maut. Kemudian di bawahnya adalah qarin, di bawahnya ada ruh. Tiga itu ketarik untuk berpisah dengan jasad. Dari kaki dulu, Pak. Setiap kita ini sudah diberikan Allah masing-masing punya malaikat Ijrailnya. Punya, masing-masing udah punya. Dan setiap malaikat Ijrail kita punya anak buah 900 anak buahnya. Makanya bila Ijrail datang memanggil, tuh kan? Kami situ dulu dong. Kami situ dulu, Bu. Jangan diterusin. Nanti Ijrail datang. Yang 600 megangin badan orang itu, yang 300 narik dari ujung kaki. Kerotak, pak. Karena menempel di setiap saraf-saraf kita. Jiwa, qarin, dan ruh. Sampai di paha gantian. 300 lagi ke leher. Dari leher gantian ke ubun-ubun, matanya mendelik ke atas karena jiwanya, qarinnya, ruhnya ditarik. Dari kakimu. Makanya orang mau mati itu yang lebih dulu dingin kakinya. Coba pegang kaki masing-masing. Kalau dingin mau mati loh itu. Ini maksudnya orang yang sudah sakit lama, Pak, di tempat tidur, Bu, roboh kakinya. Kalau udah anyep, nah itu mau mati. Iya serius, dari kaki dulu. Makanya tadi lagunya kan, bila Ijrail datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, sekujur tubuh rasa menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Ya kan kita semua bakal mati. Entah bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Tahu dua ya? Atau kita mati berjamaah. Allah kasih gempa, gak usah besar-besar gempanya, 15 pada skala Richter. WSWS 12 monase TKB kata orang Medan. Bahasa Jawa ya, ngomong orang Medan. Itu mati semua, badannya itu dingin. Makanya lantutannya, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang, kerenda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang, kerenda diusung. Mina Ijrail. Begitu. Nah, jadi begitu sudah ditarik, keluarlah yang tiga itu, lalu ruh kita ngomong, malaikat Ijrail minta waktu sedikit. Siap, laksanakan. Nah, ruh bilang, hei jiwa, yuk kita pulang yuk. Kata jiwa, nggak mau ah. Ayo pulang, nggak mau karena jiwanya kotor, jiwanya rusak, jiwanya jelek. Akhirnya ruh pulang sendiri dia. Summa ilaina turja'un. Roji'un kemana? Ke iliyin, tempat yang tinggi di sisi Allah, di Sidratul Muntaha. Sendiri ruhnya pulang. Jiwa ini kemana? Dibungkus namanya barzakh, kerangkeng. Jiwanya itu di kerangkeng, Bapak Ibu. Taruh di mana? Ada dua tempat. Pertama, di dalam kubur bersama dengan jasad. Itulah jiwa orang muslim dan orang mukmin. Makanya ada mendapat nikmat kubur, ada mendapat siksa kubur. Tapi kalau jiwa orang muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad, kafir, di kerangkeng dia ditaruh di bawah kubur, namanya sijin. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau jiwanya mutmainnah, tenang, bagus, bersih, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kita pulang, kata ruh. Ayo pulang bareng, Bu.
Pak, dibawalah ruh ini, apa namanya itu, wisata religi, dibawa sampai ke Sidratul Muntaha sana di Iliyin. Satu hari perjalanan alam sana sama dengan 50.000 tahun di muka bumi. Itulah jiwa. Lalu korinnya di mana? Korinnya gentayangan di atas kuburan. Itulah namanya hantu yang sering menampak-nampakkan diri. Itu bukan arwah gentayangan. Tidak ada arwah gentayangan. Ruh itu pulang, jiwa di kerangkeng. Yang gentayangan itu korin. Ada tabrakan orang mati nampak-nampak di situ. Itu bukan rohnya, korin. Ada preman mati, kemudian di poster dia kayak botol. Itu bukan rohnya itu korinnya, hantunya. Yang nampak-nampak itu, yang sering kesurupan kepada orang. Siapa kamu? Saya mbahnya ini. Ngapain kamu datang? Saya kangen sama cucu saya. Kenapa nggak pulang? Saya mau pulang kalau dikasih kopi campur odol. Jangan mau, itu bukan mbah kita, itu korinnya. Itulah yang ditangkapi oleh sebagian dukun dijadikan ilmu santet. Begitu Bapak Ibu baru kenal kita diri kita. Makanya yang harus dibangun jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa itu dengan cara apa? Kata Bapak pernah nanti datang ke musola, ke masjid, ikut pengajian, tapi ngajinya juga harus mengaji menyentuh jiwa. Karena banyak pengajian nggak menyentuh jiwa, cuma di sini aja kotak-katik, nggak sampai di jiwa dia. Makanya bikin pengajian Bapak Ibu. Ayo bikin nanti grup RT 7 nih, RW 7, Pak RT, gimana kita ngaji ayo? Saya siap ilmunya. Ilmu dalam Pak. Banyak orang nggak tahu jalan pulang. Kenapa nggak dikasih tahu Sherlocknya? Kita harus ke sana Sherlocknya Pak. Pasang dari sekarang lokasinya. Nah makanya saya ingin menyampaikan firman Allah yang sering kita berdoa, doa satu jagat. Rabbana zolamna, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada 4 kunci bahagia dunia tambah 1 kunci bahagia akhirat. Yang pertama berdasarkan ayat ini, ya, kunci pertama adalah as-sihah wal afiyat, sehat jasmani. Nih, sehat jasmani kita ini yaitu badan kita ini kita jaga dari apa? Dari pola makan. Falyanzur insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, kata Allah. Karena hati-hati kita makan, apalagi sudah seumur ini, agak ditahan dikit lah. Teh manis dikurangin dikit, ya, jangan terlalu lagi udah. Ngopi juga kalau memang perutnya ada sedikit getnya dikurangin dikit. Makan apa dikurangin dikit. Tambah olahraga, jalan. Bapak Ibu perhatikan, jalan Nabi, perhatikan ini, itu tumit duluan ini, begitu Pak. Jadi begitu jalannya Nabi itu, bukan diseret, gagah Nabi itu, lurus kayak gitu. Begitu. Nah saya alhamdulillah itu pagi-pagi di situ Gintung itu kombinasi, saya bawa sepeda, jalan raya saya pakai, pas di situ Gintung saya tuntun, Ustaz, ya, tuh dituntun kombinasi, saya jalan dulu kalau capek baru naik sepeda, gitu. Sehat Pak. Saya di parkiran dipanggil orang Ade, permisi deh, iya Bang, saya bilang, ya manggil umur 80, iya wajar ya. Itu sehat jasmani kita. Dan nih perhatikan ini, coba maaf minum, saya kasih tahu cara Nabi megang gelas supaya sehat. Tapi saya nggak minum karena berdiri, minum itu duduk, jangan tangan kiri. Kalau tangan kiri itu setan. Makanya kalau ada orang minum tangan kiri baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaiton, tunjuk dia. Kenapa tunjuk? Setan kau dengan gitu. Gak boleh tangan kiri. Nanti saya tengok nanti kalau ada minum tangan kiri, ini kan ada bakso malang ya. Jangan tangan kiri makannya, gak boleh ya. Minum dengan tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan. Iya, megang minumannya Pak. Ini perhatikan.
jari manis ditaruh di bawah. Bolehlah dipraktekkan, ayo. Jari manis taruh di bawah. Udah. Jari tengah sama telunjuk di depan, dua. Jari jempol belakang sama ini tuh, begitu tuh. Ini cara Nabi megang gelas, megang minuman, baru diminum. Bukan begini, bukan. Nabi sampai ngajarkan, Pak. Itu tuh. Minum, bismillah sekali taruh, dua kali taruh, jangan begitu. Sehat. Mandi. Ini ya umur kita ini Bapak Ibu, pagi-pagi jangan begitu kita bangun langsung berdiri kamar mandi siram kepala, nggak boleh. Istinja dulu, cuci tangan dulu, itu bangun tidur cuci tangan, cari wastafel cuci tangan, udah itu baru kita pipis, cedok. Udah itu kalau mau mandi siram dulu kaki, siram betis, siram paha, siram pinggang, siram dada, siram punggung, barulah kita cuci muka, baru kepala. Naik dulu dia semua uapnya, jangan disiram dari atas. Makanya banyak orang jatuh kamar mandi kayak begitu. Kalau udah pernah jatuh kamar mandi, siap-siaplah innalillahi. Jaga jasmani, sehat jasmani enak. Yang pertama, jaga. Dan kurangin minuman saset. Itu yang menyebabkan banyak anak-anak kita masih muda udah kena diabetes. Karena minuman yang manis-manis itu. Apalagi kemarin viral itu cabai bubuk itu. Macam-macam sekarang ini makanan lebih sehat. Makanlah makanan rumahan sendiri. Boleh jajanan tapi jarang-jarang. Bikin buat makanan di rumah masing-masing aja. Iya, bikin di sini nanti pelatihannya, undang. Bagaimana bikin menu yang sehat, begitu Pak RT ya. Bagaimana supaya sehat keluarga kita? Tuh, sehat jasmani yang pertama. Yang kedua, sehat rohani, kata Bapak tadi. Itulah itu jiwa itu kalau dia betul-betul sehat, enak kita, tenang kalbunya, batinnya tenang. Makanya jiwa itu nanti ada 7 tingkat dia. Ada jiwa amarah, jiwa mulhamah, jiwa lawamah, jiwa mutmainnah, jiwa radiyah, jiwa mardiyah, jiwa kamilah. Nah, yang roji'un kembali kepada Allah itu jiwa mutmainnah, jiwa radiyah, jiwa mardiyah, jiwa kamilah, itu langsung ke iliyin. Tapi kalau jiwa orang muslim, jiwa orang mukmin itu masuk ke kubur. Orang fasik masuk ke bawah kubur sejin. Yang kedua, sehat rohani. Yang ketiga, sehat relasi. Inilah ini satu RT kita ini, alhamdulillah guyup kompak. Ada masalah kita bicarakan, ya ada problem kita tangani bersama. Nah, syukur-syukur kalau bisa bantuan semua beres. Itu luar biasa. Kenapa? Sehat relasi. Kalau kita sering menyambung relasi, itu membuka pintu rezeki dan memanjangkan umur. Menyambung silaturahim. Itu yang ketiga, sehat relasi. Baru yang keempat, sehat ekonomi. Ekonomi itu nggak perlu kaya, Pak. Bu, ekonomi itu nggak perlu kaya, Bu. Yang penting cukup. Mau umroh, cukup duitnya. Mau beli mobil, cukup duitnya. Nggak perlu kaya, yang penting cukup aja. Iya, serius. Nah, bagaimana supaya kita bisa ekonomi kita itu cukup? Ada juga amalannya. Kan Allah berfirman, kita sudah hafal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi semua kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tak pernah dia sangka-sangka. Nah, itu caranya takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Begini Pak, tuh perhatikan. Beramallah setelah meninggalkan maksiat ya. Tinggalkan maksiat itu wajib. Tapi kemudian beramallah dan buatlah Allah takjub atas amal kita. Rezeki mengalir.
Selama ini kita beramal hanya SNI. Apa tuh SNI? Standar Nasional Indonesia. Itu pun belum cukup Pak, harusnya SHN, Standar Hadis Nabi. Harusnya itu standar hadis Nabi, maksudnya sesuai dengan sunnah Nabi. Itu baru standar. Tapi kita beramal harus Allah takjub. Artinya apa? Beramallah secara ekstrim. Contoh, dalam Quran kan disebutkan perumpamaan orang menafkahkan harta di jalan Allah seperti menanam sebuah biji. Setiap biji akan menghasilkan 7 buah tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 buah. Pernah dengar ayatnya ya? Surah Al-Baqarah Bu ya. Tuh, satu kita berinfak 1000 dibalas 700.000. Itu janji Allah loh. Kalau kita berinfak 10.000 dibalas 700.000. Kalau kita berinfak 100.000 dibalas dengan 7 juta. Kalau kita berinfak 1 juta dibalas 700 juta. Kalau bapak ibu berwakaf berinfak 1 mobil untuk ustaz dibalas 700 mobil. Nggak percaya? Coba. Yang nyoba dulu kan nggak bayar, cuma ngasih. Artinya apa? Kita tahu ilmunya tapi prakteknya masih jauh. Kayak orang mancing Pak di Empang Pak. Saya lihat orang mancing, diangkat kosong. Bang, lagi ngapain Bang? Mancing Ustaz. Mancing apa? Ikan. Mana ikannya? Itu di Empang banyak. Kok diangkat nggak ada umpannya? Apa kata dia Pak? Nanti Ustaz kalau dapat ikan baru saya beli umpan. Paham nggak di sini? Banyak orang nanti kalau laku rumahku baru aku sedekah. Nggak bisa begitu Pak. Bu, ekstrim dulu kita, baru nanti Allah balas lebih dari itu. Itu jalur sedekah ekstrim atau jalur ibadah ekstrim. Pernah nggak Bapak Ibu bangun jam 12:30 malam, lalu Ibu mandi? Mandinya mandi apa? Boleh mandi kembang, boleh silakan, tapi bikin sendiri. Mau pakai pandan misalnya, wangi-wangi, karena menghadap Allah. Kalau mandi di bawah jam 12, jam 11 itu rematik Bu. Tapi kalau mandi di atas jam 12 sehat Pak, begitu menurut ilmu kedokteran. Mandi 12:30 Pak, mandi biasa, pakai yang wangi-wangi. Setelah kita mandi berwudu, Bapak Ibu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Setelah itu sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu sholat hajat. Apa hajat yang diinginkan? Minta di situ. Setelah itu sholat tahajud 8 rakaat. Setelah itu jangan witir dulu, nanti menjelang subuh. Apa yang dilakukan? Jam 1 Bapak Ibu baca Al-Quran. Terus sampai menjelang subuh witir, qabliyah subuh, habis subuh baca Quran sampai jam 6. Syukur-syukur bisa 12 juz. Kalau bisa 2 malam sekali. Ekstrim Kak, Allah datangkan rezeki yang gak disangka-sangka. Nggak pernah kita. Apa dalilnya Ustaz? Kan kita tahu dalam sejarah Nabi itu bengkak kakinya. Gara-gara apa? Gara-gara apa Bu? Gara-gara sholat malam, berdirinya lama, baca surahnya panjang, bengkak kaki Nabi. Kita juga bengkak, tapi asam urat. Nabi karena berdiri lama, sampai-sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Nabi Allah suamiku, kenapa engkau ibadah sampai begitu ekstrimnya? Engkau sudah diampunkan dosa-dosanya, engkau telah dijamin surga. Apa kata Nabi? Apa salah kalau aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Kita belum pernah ekstrim Bapak Ibu. Ayo cobalah. Banyak waktu, nggak bisa malam Bu, Pak. Siang, hantam siang kedua, hantam baca Quran. Tiada hari baca Quran terus sampai malam. Begitu terus, ekstrim terus baca Qurannya. Ini kadang-kadang kita lebih banyak OL. Apa OL? Online, TikTok. Ya, itulah setan masuk rumah sekarang udah. Singkirkan semua. Ayo kita ekstrim ibadah kepada Allah. Baru nanti ekonominya baik dia, enak dia, luar biasa Bapak. Baru yang kelima kata disebutkan dalam tafsir itu
terbebas dari azab api neraka, terbebas azab kubur, terbebas azab neraka. Udah, itulah yang akan nikmat bahagia dunia, bahagia akhirat. Ayo kita isi negeri kita ini, dimulai dari masing-masing RT di negeri ini. Jiwanya diperbaiki, artinya apa? Ngaji jiwa, ngaji diri, supaya kita kenal diri. Masih banyak Bapak Ibu cara membersihkannya, cara menghidupkannya, cara mensucikannya. Karena kolbu ini, kolbu bukan hati. Kalau hati itu liver, kolbu itu jantung. Secara fisik, secara fisik, ya, kolbu itu ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Lapis luar namanya sudur, lapis tengah namanya fuad, lapis dalam namanya al-absar. Lapis luar ada 3 lapis, ada 3 kamar, isinya jelek semua. Lapis tengah cuma 1, itulah jiwa kita di situ. Lapis dalam kamarnya ada 5, bagus semua. Nah itu dia seperti itu. Itu kita kaji bagaimana caranya jiwa kita ini agar tidak terpengaruh dengan yang buruk ini. Bagaimana jiwa kita ini harus sering silaturahim kepada rohani kita. Itu perlu dikaji Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya bangun jiwa kita. Negeri ini kalau jiwa-jiwanya ini benar, makanya kita sangat sedih Pak. Ya maaf ya Pak, tinggal di gedung terhormat, pakai baju jas rapi, dasi rapi, digaji oleh rakyat, tapi jiwanya rusak semua. Ya Allah ya Rabb, maaf. Mantap. Akhirnya terjadi. Ada ceramah cuma narasi-narasi itu. Udahlah. Hari Senin bersih-bersih, hari Selasa membakar ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan bangsa kita ini tetap merdeka. Sekali lagi, merdeka. 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 Amin. Allah. Angkat tangan masing-masing, tapi jangan begini, jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk ini perampatan lampu merah. Makanya nggak dikabul doa. Jangan dipangku, malas. Nggak boleh begini, nggak boleh. Bukan agama kita. Cuma 2, begini sejajar pundak atau dirapatkan boleh, agak tinggi dikit. Begini boleh, begini boleh. Yang tidak boleh dikombinasi dia. Nggak boleh. Ya, itu nggak boleh kombinasi. Salah satu, kalau nggak gini, begini. Dan ingat, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Pokoknya nggak usah jauh-jauh, sadarin aja Allah melihat kita, sadarin aja Allah mengawasi kita, mengabulkan doa kita, selesai. Udah, siap, angkat kedua tangan dengan penuh kesadaran Allah dekat, Allah ijabah doa kita. Amin. Ayo, angkat tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala ali habibina Muhammad bihaqqi habibina Muhammad bi syafaati habibina Muhammad bi mu'jizati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' kuburahum wa naj'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum khufratan min hufarin niran. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami di pos RT 707 ini ya Allah mengadakan tasyakuran atas memperingati kemerdekaan NKRI yang ke-80. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah negeri kami yang tercinta ini ya Allah, negeri yang kau rahmati ini ya Allah, negeri yang bisa merdeka atas rahmat-Mu ya Allah. Isilah jiwa-jiwa pemimpin-pemimpin kami ya Allah menjadi jiwa-jiwa yang baik ya Rahman, menjadi jiwa-jiwa yang bersih ya Rahman, menjadi jiwa-jiwa yang suci ya Allah, untuk dapat memimpin negeri ini, memimpin bangsa ini, mengantarkan bangsa ini menjadi Indonesia yang maju ya Allah.
Hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Hanya Engkau yang membolak-balikkan kalbu kami ya Allah. Hanya Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'il, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wanzur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.